Saat ini, ada dua tipe orang di dunia, introvert dan extrovert. Secara umum, masyarakat menganggap extrovert sebagai ideal karena mereka bersosialisasi dengan baik, ramah, dan sering berperan sebagai pemimpin atau dalam posisi yang berkuasa. Di sisi lain, introvert sering dianggap canggung dalam pergaulan, pendiam, dan menghindari peran kepemimpinan. Tapi, mengapa extrovert lebih dihargai daripada introvert? Selama berabad-abad, para pemimpin bisnis di dunia barat dipandang sebagai orang yang mendominasi, berani, dan mengambil keputusan dengan gegabah. Namun, seperti yang disampaikan Susan Cain, sang penulis dalam buku ini, pemimpin ekstrovert juga mempunyai kelemahan. Bahkan di dunia sekarang ini, penting untuk mengenali perbedaan kedua temperamen tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah memahami satu sama lain. Di sini, kita akan cari tahu sejarahnya muncul pemimpin ekstrovert, melihat bagaimana budaya lain memiliki ideal kepribadian yang berbeda, dan terakhir, mempelajari bagaimana introvert dan extrovert dapat bersatu untuk mengenali potensi mereka yang sebenarnya. Bab 1. Asal-usul dan mitos kepemimpinan karismatik. Saat bertemu dengan orang baru, kita seringkali mencoba mengidentifikasi apakah mereka introvert atau extrovert. Orang extrovert cenderung ramah, bersosialisasi, dan menikmati perhatian. Sementara orang introvert lebih tenang dan pemalu. Meskipun kita mungkin tidak bisa mengukur kepribadian hanya dari satu pertemuan, ini tetap menjadi faktor penting dalam memahami karakter seseorang. Namun, bagaimana pandangan masyarakat terhadap extrovert dan introvert? Kapan budaya barat mulai menghubungkan ekstroversi dan kesuksesan, dan introversi dengan skeptisisme? Pada awal abad ke-20, karakter yang serius dan terhormat dihargai oleh masyarakat Amerika. Hal ini disebut sebagai budaya karakter oleh sejarawan Warren Zussman. Namun, seiring waktu, kita beralih ke budaya kepribadian yang menekankan kesan dan karisma sebagai kualitas penting kesuksesan. Pada tahun 1920-an, buku self-help dan kampanye pemasaran mulai memengaruhi persepsi tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap. Di era ini, perempuan diajarkan untuk menarik perhatian dengan karisma dan daya tarik pribadi untuk menarik perhatian laki-laki. Sedangkan laki-laki didorong untuk bersikap ramah, disukai, dan dominan. Ide-ide ini kemudian disebarluaskan melalui strategi pemasaran yang memanfaatkan rasa tidak aman dan kecemasan masyarakat. Misalnya, kampanye krim cukur pada tahun 1930-an yang memperingatkan konsumen. The critical eye is measure you now. Penilaian kritis sedang mengevaluasimu sekarang. Lebih buruk lagi, para ahli mulai menargetkan anak-anak yang pemalu dan memperingatkan orang tua tentang bahayanya jika tidak mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Para orang tua disarankan untuk mulai menyekolahkan anak mereka sejak usia dini dan mendorong perilaku sosial untuk suka berteman. Perguruan tinggi juga mencari siswa yang cerdas secara akademis dan mahir secara sosial. Mereka menolak tipe penyendiri yang dianggap tidak siap menghadapi dunia nyata. Pemikiran ini bahkan berlanjut ke institusi bergengsi seperti Harvard Business School, di mana kepemimpinan dan interaksi sosial dianggap esensial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, paradigma ini mulai berubah. Pemimpin sukses yang menunjukkan perilaku introvert seperti Bill Gates dan Craig Newmark
membuktikan bahwa kepemimpinan karismatik hanyalah mitos. Pada waktu itu, banyak orang meyakini bahwa kunci kesuksesan adalah menjadi pribadi yang mendominasi, ramah, dan karismatik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat banyak pria dan wanita sukses yang menunjukkan perilaku introvert, menentang pandangan bahwa hanya ekstrovert yang bisa berhasil. Bab 2. Kekuatan soft power. Meskipun negara barat telah mengembangkan ideal ekstrovertnya masing-masing, setiap negara di dunia mempunyai versinya masing-masing mengenai kepribadian ideal. Wilayah timur mempunyai sikap yang berbeda terhadap apa yang mereka anggap sebagai norma budaya. Faktanya, meskipun orang barat menghargai kepribadian yang mendominasi dan berani, orang Asia dan Asia Amerika memiliki apa yang Chayne anggap sebagai soft power untuk mendefinisikan kepribadian ideal mereka. Ambil contoh, sistem sekolah umum di Cupertino, California. Ironisnya, di sini banyak keluarga kulit putih yang pindah dari wilayah tersebut karena meningkatnya persaingan akademis dan ketakutan bahwa banyak anak-anak mereka tidak dapat bersaing dengan tingginya jumlah siswa Asia dan Amerika keturunan Asia. Faktanya, para siswa di Cupertino sangat fokus pada bidang akademis, sehingga hierarki sosial sekolah tersebut terlihat jauh berbeda dari banyak sekolah lain di seluruh Amerika. Meskipun banyak sekolah memiliki lingkungan yang lebih didorong oleh sosial, lingkungan di Cupertino tentu saja berkisar pada bidang akademis dan studi. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengaruh Asia yang budayanya menghargai pembelajaran yang tenang dan menghormati otoritas. Dalam penelitian Robert McRae, perbedaan budaya antara Barat dan Timur khususnya Asia terlihat dalam nilai yang ditempatkan pada gaya komunikasi dan kepemimpinan yang introvert. Orang-orang kelahiran Asia yang berusaha sukses di bisnis Amerika menghadapi hambatan terbesar karena perbedaan budaya. Melalui wawancara dengan para profesional bisnis Asia dan Amerika Asia, banyak yang menyadari perbedaan budaya ini. Tetapi sebagian besar setuju bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik atau buruk. Banyak orang yang dapat beradaptasi dengan gaya Barat. Namun ada juga gaya kepemimpinan lain yang sukses seperti soft power. Gaya ini menawarkan kebaikan, rasa hormat, dan kegigihan yang tenang, yang biasanya tidak terlihat dalam gaya Barat. Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi adalah contoh pemimpin dunia yang menggunakan soft power untuk memimpin dan mengubah dunia. Bab 3. Kekuatan bekerja sendiri. Jika banyak orang percaya bahwa menjadi ekstrovert berhubungan dengan kesuksesan, bagaimana mungkin orang-orang seperti Bill Gates dan Steve Wozniak yang cenderung introvert bisa mendirikan perusahaan sukses seperti Microsoft dan Apple? Meskipun banyak organisasi menekankan kerja kelompok untuk meningkatkan kreativitas, sang penulis Susan Chayne menyatakan bahwa bekerja sendiri memiliki peran krusial dalam mencapai terobosan kreatif. Contohnya, Steve Wozniak dalam memoarnya menegaskan bahwa momen kesendirian adalah pendorong utama terobosan kreatifnya. Orang-orang introvert cenderung lebih kreatif, dan kunci untuk menciptakan inovasi yang sukses adalah melalui waktu kesendirian di mana mereka dapat fokus tanpa gangguan. Jika kamu mencoba menguasai keterampilan baru misalnya, kamu kemungkinan besar akan melakukannya melalui latihan individu yang terfokus. Susan Chayne juga membuktikan bahwa peribahasa dua kepala lebih baik daripada satu tidak selalu berlaku. Meskipun kolaborasi penting,
terlalu banyak kelompok dapat menjadi kontraproduktif. Orang-orang introvert sering merasa tidak nyaman dan takut dievaluasi ketika berada dalam kelompok. Skenario ini bahkan dapat mempengaruhi persepsi kelompok dan menghapus tujuan kolaborasi. Chain menyarankan, pendekatan terbaik adalah menggabungkan manfaat kolaborasi dan kerja sendiri daripada mengandalkan group think. Fleksibilitas untuk bekerja secara mandiri atau sosial memungkinkan setiap orang memaksimalkan produktivitas dan memilih cara yang paling cocok untuk mereka. Beberapa perusahaan sukses seperti Pixar Animation Studios dan Microsoft Headquarters telah mengadopsi model kerja ini. Bab 4. The Orchid Hypothesis. Apakah yang lebih berpengaruh terhadap kepribadian kita, genetika, atau lingkungan? Pandangan mengenai hal ini bervariasi. Beberapa orang meyakini bahwa genetika memiliki peran dominan, sementara hal yang lain menganggap bahwa lingkunganlah yang lebih mempengaruhi. Kita semua tumbuh di lingkungan yang berbeda, seperti konser dengan musik yang memekakan telinga atau ketenangan di rumah saat membaca buku. Kedua lingkungan ini mungkin dianggap berbeda oleh banyak orang. Sebagian orang mungkin menganggap konser keras identik dengan penyiksaan, sedangkan sebagian lagi menganggap ketenangan di rumah membuat mereka gila. Dan otak kita mungkin bertanggung jawab atas pandangan yang kontras ini. Psikolog perkembangan Jerome Kagan melakukan penelitian menggunakan 500 bayi untuk memahami perbedaan-perbedaan ini. Bayi-bayi tersebut diuji dengan stimulus tertentu seperti mencium kapas beralkohol dan mendengarkan suara letupan balon. Hasilnya menunjukkan dua tipe perilaku. Sebagian bayi bereaksi sangat kuat, sementara yang lain tetap tenang. Kagan memprediksi bahwa bayi yang sangat reaktif cenderung menjadi introvert, sementara yang tenang akan menjadi lebih ekstrovert. Penelitiannya menunjukkan bahwa amigdala dalam otak yang merespon rangsangan memainkan peran penting. Bayi yang sangat reaktif memiliki amigdala yang sensitif, sehingga merespon kuat terhadap rangsangan eksternal. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa orang lebih suka lingkungan dengan rangsangan rendah seperti ketenangan di rumah. Sementara genetika memainkan peran, lingkungan juga berpengaruh besar pada perkembangan kepribadian anak-anak. Contohnya, anak ekstrovert cenderung mencari rangsangan tambahan dan lebih suka mengambil resiko. Namun, anak-anak di lingkungan miskin mungkin cenderung melakukan perilaku nakal. The Orchid Hypothesis atau teori hipotesis anggrek ini menyatakan bahwa anak-anak introvert akan berkembang baik di lingkungan yang mendukung, tetapi mungkin menutup diri atau menghadapi masalah jika berada di lingkungan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, baik alam maupun lingkungan berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak kita. Bab 5. Pemimpin introvert versus extrovert. Jadi, kepribadian mana yang lebih cocok untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif? Apakah satu tipe lebih unggul daripada yang lain? Mungkin banyak yang beranggapan bahwa pemimpin ekstrovert lebih efektif karena sikap dominannya. Sementara, pemimpin introvert dianggap kurang berdaya atau kurang berwibawa untuk memotivasi tim. Untuk menguji teori ini, sekelompok ilmuwan memberikan tugas sederhana pada tim, yaitu melipat kaos. Tentu saja, setiap tim memiliki pemimpin yang introvert atau ekstrovert untuk memberikan bimbingan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemimpin tim yang ekstrovert berhasil memberikan instruksi jelas dan membuat anggotanya patuh.
tetapi mereka cenderung kurang responsif terhadap saran individu. Misalnya, beberapa anggota tim mencoba memberikan saran tentang cara membuat proses pelipatan kaos lebih cepat dan efisien. Namun, ketua tim lebih fokus untuk mengikuti aturan. Di sisi lain, pemimpin tim yang introvert lebih menerima masukan dari anggota tim dan lebih mendapatkan manfaat dengan baik. Meskipun sikap tenang mereka mungkin menghambat dorongan produktivitas tim. Apa yang bisa dipetik dari eksperimen ini? Pemimpin ekstrovert lebih efektif dalam menyelesaikan tugas sederhana secara efisien. Sementara pemimpin introvert lebih cocok untuk situasi di mana partisipasi dan ide anggota tim dihargai. Perbedaan antara pemimpin ekstrovert dan introvert juga memiliki implikasi dalam dunia keuangan, terutama selama krisis keuangan 2008. Pemimpin ekstrovert yang lebih suka mengambil resiko dan membuat keputusan cepat dianggap cocok di dunia keuangan yang mementingkan keputusan beresiko tinggi. Namun, perusahaan dengan pemimpin introvert seperti Bopos Group yang dipimpin oleh Seth Klarman mengambil pendekatan investasi yang lebih berhati-hati dan akhirnya berhasil menggandakan aset mereka, menghindari dampak kehancuran finansial selama krisis tersebut. Melalui refleksi dan pertimbangan menyeluruh, perusahaan seperti Bopos Group mampu menghindari kehancuran finansial. Oleh karena itu, menjadi introvert selama resesi hebat sangatlah bermanfaat. Bab 5. Kapan harus menjadi lebih ekstrovert? Meskipun investor introvert meraih keberhasilan selama krisis keuangan, ada saatnya di mana seorang introvert perlu keluar dari zona nyamannya. Brian Little, seorang pensiunan profesor psikologi, menyumbangkan teori sifat bebas yang menyatakan bahwa kita bisa mengubah kepribadian kita untuk sukses di lingkungan tertentu. Jadi, bahkan ciri kepribadian yang stabil bisa berubah saat mencapai tujuan tertentu, seperti meraih kesuksesan dalam karir atau hubungan. Bagaimana cara melakukan ini? Bagaimana seorang anggota tim introvert bisa tampil kuat dalam prestasi? Bagaimana seorang dosen introvert bisa membuat mahasiswanya mencintai belajar? Meskipun mengadoptasi sifat-sifat bebas, hal ini pasti berhasil. Jane juga menyarankan agar beberapa orang mengadoptasi perilaku pemantauan diri, di mana mereka meniru perilaku kepribadian lain bila diperlukan. Contohnya, seorang profesor perguruan tinggi bisa beralih dari mode introvertnya ke mode ekstrovert dengan meniru perilaku profesor ekstrovert. Dia dapat meningkatkan volume suaranya, berbicara lebih jelas, bergerak lebih energik, dan mempertahankan postur tubuh yang menarik selama berbicara atau berceramah di kelas. Dengan cara ini, profesor dapat mencapai tujuan untuk mengajar siswa dan memupuk minat mereka pada mata pelajaran tersebut. Meskipun berhasil, sang profesor ini mungkin perlu waktu sendiri setelahnya untuk mengisi kembali energinya yang terkuras. Mungkin dengan mundur ke kantornya, atau meresapi sudut perpustakaan, atau juga menjauh dari interaksi sosial untuk mendapatkan kembali staminanya. Bab 7. Kerjasama temperamen. Kamu mungkin menyadari kepribadianmu. Apakah lebih ekstrovert atau introvert? Dan pertanyaannya, apakah orang dengan kepribadian yang berbeda sulit memahami satu sama lain? Terkadang, itu memang terjadi. Orang ekstrovert misalnya, cenderung bersikap agresif dalam situasi stres. Sedangkan, orang introvert lebih suka mencari tempat aman. Perbedaan energi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi.
Meskipun demikian, introvert dan ekstrovert bisa bersatu dan memajukan masyarakat dengan cara yang berbeda. Contoh inspiratif adalah Eleanor dan Franklin D. Roosevelt. Eleanor introvert yang serius dan Franklin ekstrovert sosialita. Mereka bersatu meskipun perbedaan temperamen mereka. Eleanor dengan kepekaannya mampu membahas isu-isu penting seperti kemiskinan dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Hal ini hal yang mungkin tidak disadari oleh Franklin. Setelah komunikasi yang baik, mereka menemukan kompromi yang membuat keduanya bahagia. Memahami bagaimana orang-orang dengan watak yang berlawanan mendekati interaksi sosial adalah kunci untuk rukun satu sama lain. Dengan memenuhi kebutuhan orang lain akan relaksasi atau interaksi sosial, dapat memfasilitasi hubungan yang lebih lancar di semua bidang, baik itu romantis, profesional, atau kekeluargaan. Orang ekstrovert dan introvert memiliki banyak perbedaan. Ekstrovert suka suara keras dan butuh rangsangan untuk mensimulasinya melakukan sesuatu. Sementara, introvert lebih suka ketenangan dan waktu sendiri untuk berpikir. Introvert cenderung peka terhadap lingkungan dan bisa mundur saat situasi stres. Meskipun ekstrovert dihargai dalam masyarakat barat karena dianggap bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan efisien, sebagai penulis Susan Cain menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Keduanya memiliki kekuatan unik yang dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.